wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, dan salam budaya. Pada episode yang keempat ya Pak Sus, pada yang keempat ini kami akan melanjutkan perbincangan masih dengan narasumber yang sama, yaitu Bapak Dr. A.M. Susilo Pratoko MSI. Beliau ini nampaknya kok akan jadi pakar mitos. Karena ditanya mitos apa saja kok beliau itu kok ngerti gitu ya. Nah, kita akan melanjutkan perbincangan itu, tetapi kita fokuskan materinya nanti pada kenapa itu ya. Ini mitos, lalu ini dunia industri. Nah, kenapa kok dunia industri ini harus dikait-kaitkan, harus dihubung-hubungkan dengan mitos? Ini sesuatu yang bernilai positif apakah atau malah negatif gitu ya? Atau bisa jadi ya dua-duanya. Nah, kalau nanti yang terjadi dua-duanya ya nanti tentu kita pilih mana yang lebih menguntungkan kira-kira begitu. Nah, kemudian setelah itu saya akan mengulik kepada narasumber itu contoh-contoh dalam berbagai bidang industri itu tadi, apakah benar gitu ya? Apakah benar memang antara keduanya itu ada hubungan yang manis antara keduanya ini? Jadi dalam bidang, misalnya dalam bidang tata busana, apakah memang bisa dihubungkan dengan mitos? Apakah dalam bidang properti bisa dihubungkan dengan mitos misalnya, dan seterusnya. Nanti Pak Sus akan saya mohon untuk menjelaskan itu. Itu kira-kira. Lalu terkait dengan topik pada hari ini Pak Sus, itu pertanyaan saya itu kenapa kok dunia ekonomi industri itu oleh Pak Sus dicoba untuk dihubungkan dengan cita-cita mitos? Ya. Gimana Pak Sus? Wah, ya, ini menarik lagi ya. Menarik ini. Iya, menarik. Ternyata mitos digunakan untuk ekonomi industri ya. Iya. Ya, betul Pak Mariadi. Jadi kita lihat ya, episode yang pertama itu cerita-cerita mitos yang panjang. Kemudian episode yang kedua itu cerita mitos yang pendek. Nah, kemudian pesannya sama. Jadi begini, kira-kira pesan mitos panjang, entah pesan mitos pendek, ketika itu masuk dipublikasikan pesan-pesan itu dan menjadi persepsi orang, menjadi pengetahuan orang, menjadi cara berpikir orang, kemudian itulah terjadi perubahan perilaku. Nah, di sana. Jadi ini yang ditangkap oleh era industri. Maka sekarang cerita mitos itu menjadi pendek ya. Pak Mariadi ini tokoh ketoprak ya, sering meneliti dan membuat drama ketoprak. Kalau waktu kita kecil, kalau nonton ketoprak kan 7 jam. Ya. Dari jam 7 sampai jam 1 malam. Dan tidak beranjak. Nah, tidak beranjak. Nah, kemarin Pak Bondan Nusantara membuat ketoprak 15 menit, sinepra. Ya. Ya, sehingga tapi di dalam 15 menit tidak berarti mengurangi keindahan dan mengurangi pesan-pesan yang disampaikan. Nah,
Tangkapan itu karena manusia sekarang di era industri ini sangat sibuk ya, terdiri dari diversifikasi kerja yang begitu kompleks. Kalau dulu mungkin ya petani dan seterusnya, kemudian pekerjaan semakin kompleks sehingga mitos zaman sekarang dipersingkat. Nah sekarang ditangkap oleh dunia produk industri berbentuk storytelling, berbentuk meme, berbentuk tagline. Itu. Jadi storytelling menceritakan tentang suatu produk, ya pesan itu ya sudah, nanti masuk ya sudah, orang seneng lalu membeli. Meme ya, kombinasi gambar-gambar ya, gerakan itu. Kemudian tagline adalah yang berisi semacam beberapa kata saja tetapi bisa sangat mempengaruhi orang, termasuk tadi yang dicontohkan Pak Mariadi, ingkar janji. Bukan iklan loh ya? Iya, bukan iklan ya. Padahal juga nggak dibayar. Tapi kalau mau dibayar ya nggak apa-apa. Iya, tadi juga ada teh merek tertentu yang kita singkirkan. Oke ya, jadi itu. Jadi tagline, jadi inilah. Jadi mitos sekarang pendek, tetapi ketika sama logikanya, ketika masuk di dalam persepsi orang, pesan itu masuk di dalam sistem berpikirnya, kemudian ada logika-logika kebenarannya biasanya, walaupun mungkin kebenarannya hanya 10% kalau dari grade 100%, ya, yang 90% itu ya katakanlah bisa tidak benar, bisa benar juga. Nah ini ketika diterima masyarakat ya, atau diterima konsumen ya sudah, masyarakat berperilaku sesuai dengan keinginan pesan tagline itu. Nah ini Pak Sus, tentunya yang mengikuti acara ini kan bertanya-tanya ya, apa memang begitu? Nah oleh karena itu mungkin Pak Sus bisa memberikan ilustrasi ilustrasi atau contoh-contoh yang nggak usah banyak-banyak lah ya, mungkin, tapi dalam beberapa hal gitu, misalnya yang pertama untuk kosmetika misalnya Mas Sus. Kosmetika. Ya, lalu tata busana misalnya. Ya, tata busana. Kemudian properti misalnya. Ya. Lalu apalagi ya, kendaraan mungkin. Terus yang tidak kalah menariknya itu makanan. Nah itu. Iya. Monggo Sus, mungkin bisa diberi ilustrasi nek nggon iki ngene. Mungkin dari yang terakhir. Ya, oke. Terakhir itu makanan. Ya, permen. Ya. Jadi pernah suatu ketika permen itu ada tulisannya. Ya. Kalau semoga Anda beruntung. Semoga Anda beruntung. Nah, ternyata, tetapi ini di dalam bahasa lain ya, kayak dalam bahasa Indonesia. Nanti kalau pemirsa kepengen tahu ya, cari sendiri yang ada permen yang semoga beruntung. Bahasa asing. Ya, bahasa asing. Nah, kemudian di negara itu permen jenis itu lakunya bukan main. Keras. Iya. Terutama untuk anak SD, anak SMP, anak SMA. Ketika masa-masa semesteran dan ujian. Nah, itu ya. Jadi itu laku banget itu. Mungkin harapannya, oh saya makan permen nanti ngerjakan ujian beruntung gitu. Ya memang sudah belajar juga, tapi ditambah permen gitu, tambah suplemen gitu. Dan itu laris sekali. Nah ini jadi atau ya nggak usah belajar. Itu yang penting repot. makan permen. Itu yang repot itu.
Itu yang anak-anak bandel itu, kayak Pak Maryadi. Masuk kecil kali. Ya itu ya. Ya itu anak-anak bandel mungkin gitu kan. Makan permen aja. Ujian apa-apa makan permen dulu. Nah, kendaraan itu. mungkin Pak Sus. Ya, kendaraan juga begitu ya. Kendaraan ini banyak sekali ya. Jadi misalnya ada kendaraan itu sangat laris karena tagline-nya mesin yang paling cocok, paling canggih untuk pengendara. Ini balas bahasa Inggris ya. Nanti cari sendiri, diurai sendiri ya. Oke itu ya. Jadi mesin yang paling canggih. Ya. Kemudian itu untuk kendaraan dan terkenal sedunia. Nah, nanti dicari ya sendiri ya. Tugas. Properti misalnya. Properti ya. Misalnya ya hunian nyaman dekat dengan perkotaan. Misalnya hunian hijau padahal hijaunya baru dibangun. Iya kan? Ya, padahal baru konstruksi biasanya sudah dikasih pohon-pohon. Padahal nggak mau beli mobil, dipasang mobil dan pohon. Nah ini ya gitu kan. Ya jadi ada. Jadi misalnya tadi lagi tata busana. Tata busana misalnya. Bukan tanpa busana loh. Tata busana. Ya, kalau itu nggak usah iklan aja. Laris. Ya, misalnya sepatu. Sepatu. Kemudian ada tulisannya di dalam promosinya. Temukanlah kebesaranmu, kehebatanmu. Temukanlah kehebatanmu. Wah, saya kalau pakai sepatu ini berarti hebat. Ya, atau ada lagi yang ya lakukanlah gitu. Lakukanlah. Oh, berarti saya begitu mau pakai sepatu pengen apa? Ya tak lakukan aja. Gitu. Nah, itu. Jadi kan ya ada pengaruh gitu. Jadi gini, kalau pesan-pesan itu masuk di dalam sistem cara berpikir manusia, ya, sistem cara berpikir manusia, dan mereka mengurai sendiri, oh iya ini nyaman misalnya, oh iya ini mesin yang paling hebat untuk sebagai pengendara, gitu kan. Nah itu untuk bidang tadi ya, busana. Satu lagi Pak Sus. Ya. Kosmetika. Nah, kosmetika juga. Sebenarnya dunia wanita ya. Iya, dunia wanita. Ada slogannya, kamu lebih cantik daripada yang kamu pikirkan. Kamu lebih cantik daripada yang kamu pikirkan. Orang berbondong-bondong, wih ini kok hebat ini. Oh berarti selama ini saya salah. Saya merasa sedang-sedang aja, ternyata saya cantik. Saya tak ke salon atau saya beli produk-produk itu. Bahwa nanti ternyata orang berperspektif lebih cantik. Berarti ini kan satu keyword yang hebat sekali. Kalau gitu, boleh nggak kira-kira kalau saya buat lebih cantik dari aslinya? Bagus. Iya, lebih cantik dari aslinya, betul. Pak Maryadi buat bedak misalnya. Ya, terus ditulis sih lebih cantik dari aslinya. Artinya kalau pakai bedak itu lebih cantik dari aslinya. Orang yang nggak cantik ya menjadi
Cantik. Cantik gitu ya. Malah lebih cantik. Lebih gitu kan. cantik. Iya. Oke. Iya. Enggak mancung, pakai bedak itu jadi mancung. Karena lebih putih kan, lebih kelihatan kan. Ya, ya kayak gitu. Tapi kalau logika itu nanti di dalam sistem berpikir, ya sudah. Akhirnya jadi perilaku. Oh iya ya, ini kok bedak, kok hebat ini. Lebih cantik dari. Ya. Misalnya Hanya ini Pak Sus. Itu kan lalu penerapannya itu biasanya pada iklan ya. ya, Pada iklan. iya, Betul ya. betul ya. Pada iklan. Iya. Nah, ini yang sering membuat kita dari jengkel itu kan itu Pak Sus. Lalu pemanfaatan iklan itu yang menurut saya itu kok tidak pada tempatnya. Tetapi masyarakat sekarang kok bisa menerima. Iya. Contoh, dulu zamannya RRI Jogja itu ada sandiwara berbahasa Jawa setiap malam Senin. Itu kan ada iklan. Tetapi sutradara melarang keras iklan itu masuk dalam cerita. Dilarang keras. Iklan ya di luar. Di luar. Di luar cerita. Nah, kalau sekarang Ya. lihat sinetron ya. Ya. Sinetron dari tayangan awal sampai akhir itu sinetron itu kan penuh sesak dengan iklan. Dengan tadi itu Ya. Bahkan masuk dalam cerita kadang. dalam cerita kadang-kadang lah ini. Ayo minum dulu. Misalnya ada tamu, yuk minum dulu. Dalam cerita. Ini aduh, tapi masyarakat sekarang kok kayaknya bisa menerima ya. Bisa menerima. Sangat permisif gitu ya. Permisif ya. Ini kira-kira bisa nggak, Mas? Diselamatkan nggak? Nggak kayak nggak susah ya? Iya. Karena Susah ya? nontonnya gratis. Oh. Kalau zaman dulu kan ada pajaknya. Sekarang yang bayar pajak kan iklan itu. Jadi bayar reporternya, bayar pembuat naskahnya. Jadi penonton nggak berkutik ya? Penonton nggak berkutik. Atau kadang-kadang memang pengen lihat iklan-iklan itu. Iya, sekarang, iya. gitu. Karena iklan-iklan itu biasanya durasinya sangat pendek dan dibuat sangat kreatif dan menarik. Ya. Itu mitos ya, Iya. mitos. Ya. Nah, mitos-mitos itu ada yang kemudian dengan sendirinya itu tergerus oleh kehidupan, oleh alam, akhirnya hilang, ada ya Pak Sus? Ya, ada. Hilang. Ya. Tapi ada yang kemudian sengaja dipertahankan, Ya. mitos-mitos itu dilestarikan, Ya. malah diberikan nilai tambah. Betul. Nah, Ya. nilai tambah, nilai jual ya. Betul. Nilai jualnya itu Ya. diusahakan, Ya. karena ini akan menguntungkan berbagai pihak. Betul. Nah, lalu menurut Pak Sus begini, sebagai apa namanya Penganut ya, mitos. sebagai kata-kata penutup lah. Ya. Menurut Pak Sus itu menyikapi itu seperti apa Pak Sus? Sebaiknya kalau Pak Sus. Iya. Ya untuk menyikapi itu memang jadi manusia sekarang akhirnya harus kritis. Ya. Ya, jadi malah lebih tepatnya literasi kritis digital. Ya. Jadi setiap apapun, tayangan apapun kita mengkritisi. Apakah ini benar, apakah ini ada yang sebagian benar, mana yang benar, mana yang salah. Ya semuanya aspek itu. Ya termasuk segala termasuk ini kan pada era masyarakat pemilu ini juga ya, pemilihan umum ini juga ya, saya pikir nanti orang menjadi literasi kritis digital. Karena sesungguhnya kalau ada tokoh itu, salah satu tokoh itu mengatakan bahwa semiotika itu
adalah proses untuk berbohong. Ya. Maka kalau si Roland Barthes itu denotatif, signifier, kemudian ada proses berbohong, ada makna konotatif yang berbeda. Nah ini mungkin nanti bisa kita bahas lagi bagaimana kajian mitos itu kita gunakan untuk penelitian. Oke. Ya, saya pikir untuk kesempatan kali ini Pak Sus kita cukupkan sekian dulu. Masih banyak tentunya tentang jagat permitosan ini yang perlu kita bongkar ya, istilah sekarang apa ya anak-anak itu kita kulik Ya, kita kulik ya kita ulik ini dari apa itu? Aku ngerti ku ulik itu ana mbiyen ono kuwe ning desa kae. Ya kita ulik ngono gitu. Oh ya, masih banyak yang bisa kita ulik itu. Namun karena terbatasnya waktu, kita akan gunakan pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih atas perhatian semuanya. Kita sudahi sampai sekian dulu. Mohon maaf kalau ada kekurangan di sana sini. Dan terima kasih kepada narasumber Pak Dr. A.M. Susilo-Prato PMSI, juga kepada Pak Lambertus. Terima kasih sekali. Kita akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.